Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 10 IPA 5 yang beranggotakan Naila Syifa Sabila, Anissa Hilmi, Kanisa Valer Ramadhani, Livia Riswandari, dan Fraidian Nisananto akan menjelaskan tentang interaksi perangkat komputer. Interaksi perangkat komputer. Komponen penyusun komputer terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, dan pengguna. Perangkat keras komputer atau hardware. Perangkat keras komputer atau hardware merupakan komponen komputer yang memiliki wujud dan dapat disentuh atau diraba. Berdasarkan sifat dan kegunaannya, perangkat komputer dikelompokkan menjadi 4, yaitu perangkat masukan, perangkat proses, perangkat pengeluaran, dan perangkat penyimpanan. Perangkat masukan. Perangkat masukan adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data agar dapat diolah oleh komputer. Perangkat masukan terdiri dari berbagai macam jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan kunci yang terdiri dari deretan huruf dan angka. Keyboard terdiri dari beragam jenis, yaitu keyboard QWERTY, Dvorak, Glockenberg, Numeric, dan Moulton. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah salah satu hardware komputer yang menerima masukan berupa gerakan, tekanan tombol, dan penggulungan yang digunakan untuk memilih icon, file, teks, dan folder. Mouse memiliki berbagai macam jenis seperti serial, PS2, USB, dan wireless. Kegunaan mouse adalah memilih objek, mengeksekusi suatu program, melakukan drag dan drop, melakukan operasi scroll. Selanjutnya ada scanner. Scanner merupakan alat masukan yang didesain untuk menyalin atau mengcopy teks atau gambar dalam komputer untuk kemudian disimpan dalam bentuk file. Selanjutnya ada kamera digital. Kamera digital fungsinya mengambil gambar serta video dan menyimpannya ke dalam format digital, bukan dalam format film. Kamera digital merupakan pengembangan dari kamera analog yang menyimpan data dalam negatif film. Mikrofon. Mikrofon adalah perangkat yang dapat mengubah suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon memiliki kegunaan seperti merekam suara, pengenalan suara, dan VoIP. Kebanyakan mikrofon terhubung ke komputer menggunakan mic port dan port USB. Selanjutnya ada trackball. Trackball merupakan alat masukan yang prinsip kerjanya hampir sama dengan mouse. Bedanya, jika ingin menggerakkan pointer mouse di layar, diperlukan pergeseran mouse, sedangkan trackball digunakan dengan menggulirkan bola pada trackball ke arah yang dikehendaki dengan jari. Selanjutnya ada perangkat pengolah data. Proses merupakan instruksi atau perintah yang dikerjakan oleh komputer untuk menjalankan operasi data serta operasi aritmatika dan logika yang dilakukan pada data. Di dalam CPU, Central Processing Unit, terdapat beragam jenis komponen yang berfungsi sebagai perangkat pengolah data. Perangkat pengolah data disusun oleh berbagai macam komponen yang memiliki fungsi masing-masing dan saling terkait. Itu sebagai berikut. Yang pertama ada prosesor. Prosesor atau otak komputer adalah alat yang berfungsi mengolah data secara digital. Prosesor berfungsi mengkoordinasikan seluruh sistem perangkat dan komponen yang ada pada komputer untuk memproses perintah dan data dengan cara saling bekerja sama secara otomatis sehingga serangkaian pekerjaan dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Memproses data, menyimpan dan mengeluarkan hasilnya dalam bentuk tampilan layar monitor atau perangkat pengeluaran lainnya. Satuan kecepatan prosesor data adalah MHz MHz atau GHz GHz. Semakin besar nilainya, semakin cepat proses eksekusi pada komputer. Yang kedua ada memori. Memori termasuk komponen vital karena performa dari seluruh unit komputer salah satunya ditentukan oleh komponen ini. Semakin besar ruang penyimpanan dan kecepatan dari memori, semakin bagus performa dari sebuah unit komputer. Memori komputer memiliki sifat volatil atau non-volatil. Memori komputer dibedakan menjadi dua, yaitu RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. RAM. RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses seketika tanpa memedulikan letak data tersebut dalam memori. RAM berfungsi untuk menyimpan masukan berupa data dan perintah yang sifatnya sementara. Ada 3 tipe informasi yang disimpan oleh RAM, yaitu 1. Data yang akan diproses oleh prosesor, 2. Instruksi pada
prosesor bagaimana memproses data tersebut. 3. Program-program dari sistem informasi yang mengatur berbagai operasi komputer. Program ini disimpan sementara dalam RAM karena kecepatan akses RAM lebih cepat daripada hard disk. ROM adalah jenis memori yang kontennya tidak hilang ketika komputer mati atau kehilangan daya. Yang ketiga, motherboard. Motherboard atau mainboard merupakan papan utama yang terdapat komponen-komponen serta chip controller yang bertugas mengatur lalu lintas data dalam sistem motherboard. Fungsi dari motherboard adalah melaksanakan perintah dan memproses data yang sudah dimasukkan untuk memberikan suatu hasil atau keluaran sesuai yang dikehendaki pemberi pemerintah. Bagian terpenting motherboard adalah chipset. Chipset adalah sekumpulan perangkat elektronik atau transistor dan semikonduktor lain yang dimanfaatkan menjadi sebuah kepingan yang terancap pada motherboard. Yang keempat, power supply. Power supply bertugas untuk membagi sumber daya listrik ke semua perangkat keras dalam komputer. Perangkat keras yang menerima sumber daya langsung dari power supply. Contohnya motherboard, hard disk, CD atau ROM, dan kipas pendingin. Akan tetapi untuk perangkat keras yang langsung terhubung dengan motherboard seperti prosesor, RAM, dan VGA akan mendapat sumber daya yang berasal dari motherboard. Yang kelima, hard disk atau hard disk drive merupakan perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi digital menggunakan disk atau cakram yang dilapisi dengan bahan magnetik. Pada dasarnya, hard disk berfungsi untuk menyimpan data digital. Yang keenam, sound card merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara, merekam suara, dan mengolah suara. Pada awalnya, sound card hanyalah sebagai pelengkap dari komputer. Namun, sekarang sound card adalah perangkat wajib di setiap komputer. Sound card dibedakan menjadi 3 sebagai berikut, yaitu 1. Sound card on-board yang menempel langsung pada motherboard komputer. Yang kedua, sound card off-board yang pemasangan di slot ISA atau PCI pada motherboard. Yang ketiga, sound card eksternal yang penggunanya disambungkan ke komputer melalui port eksternal seperti USB dan FreeWire. C. Perangkat keluaran atau output device merupakan perangkat yang berguna untuk menampilkan pengeluaran sebagai hasil pengolahan data. 1. Monitor. Monitor merupakan alat keluaran yang memberikan dan menampilkan informasi data atau instruksi yang dihasilkan atau sedang dilakukan oleh komputer. Monitor komputer memiliki beragam bentuk seperti CRT atau cathode ray tube, monitor LCD, dan monitor komputer LED. Yang kedua, printer. Printer merupakan perangkat output yang digunakan untuk menghasilkan cetakan dari komputer ke dalam bentuk kertas. Printer dihubungkan dengan komputer melalui USB. Selain itu, printer juga harus dihubungkan dengan arus listrik. Fokus atau proyektor. Infocus merupakan alat output yang biasanya digunakan untuk presentasi dan dihubungkan ke komputer untuk menampilkan yang ada pada monitor ke suatu screen, layar, ataupun dinding. Yang keempat, speaker. Speaker merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara dari komputer. Perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan merupakan perangkat keras yang difungsikan untuk menyimpan data. 1. Flash disk. Flash disk merupakan salah satu media penyimpanan data portable yang dapat dihubungkan melalui port USB ke suatu perangkat komputer atau laptop. Flash disk memiliki fungsi untuk menyimpan dan memindahkan data dalam berbagai format dalam kapasitas yang cukup besar. 2. Hard disk eksternal. Hard disk eksternal berbeda dengan hard disk memory. Hard disk eksternal merupakan hard disk yang terletak di luar komputer dan dapat dibawa kemana-mana. 3. Optical disk. Optical disk merupakan media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Optical disk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Menggunakan laser untuk menulis dan membaca data. B. Dapat digunakan untuk menyimpan data yang volumenya sangat besar. C. Dapat membaca lebih cepat.
Secara umum, perangkat lunak komputer dapat diartikan sebagai suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Software atau perangkat lunak merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara pengguna dan hardware sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Jadi, tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun dari user. Keberadaan software memiliki fungsi yang cukup penting bagi komputer. Software dikelompokkan berdasarkan jenis dan berdasarkan distribusinya. Berdasarkan jenisnya, software dikelompokkan menjadi empat jenis sebagai berikut. A. Bahasa pemrograman atau programming language. B. Sistem operasi atau operating system. C. Program aplikasi atau application program. D. Ada program bantu atau utility. Adapun berdasarkan distribusinya, program dikelompokkan menjadi 4 sebagai berikut. A. Ada server. Server merupakan program terbatas didistribusikan baik sebagai demonstrasi maupun versi evaluasi dengan fitur atau fungsi yang terbatas atau menggunakan batas waktu yang ditetapkan, misalnya 60 hari. Dengan demikian, memberikan pengguna kesempatan untuk menguji produk sebelum membeli dan kemudian membeli versi lengkap dari program. B. Ada freeware. Freeware merupakan perangkat lunak komputer berhak cipta yang gratis digunakan tanpa batasan waktu. Berbeda dari shareware yang mewajibkan penggunanya membayar, misalnya setelah jangka waktu percobaan tertentu atau untuk memperoleh fungsi tambahan. Freeware juga didefinisikan sebagai program apapun yang didistribusikan gratis tanpa biaya tambahan. Sebuah contoh utama adalah Swift Browser, Mail Client, dan Mozilla News juga didistribusikan di bawah GPL Free Software. C. Ada Free Software. Free Software lebih mengarah kepada bebas penggunaan tetapi tidak harus gratis. Free Software tidak mengarah kepada gratis pembelian tetapi penggunaan dan distribusi. D. Software berbayar. Software berbayar merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersial. Setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya. Pengguna yang menggunakan software berbayar umumnya tidak diizinkan untuk menyebarluaskan software tersebut secara bebas tanpa izin dari penerbitnya. 3. Pengguna brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware dapat diartikan juga sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan juga mengeksplorasi kemampuan dari perangkat keras atau hardware ataupun perangkat lunak software. Berdasarkan tugasnya, brainware dibedakan menjadi 4 sebagai berikut. A. Programmer. Programmer merupakan jenis brainware yang mempunyai tugas untuk transformasikan rancangan software yang sudah didesain oleh seorang analis. B. Administrator. Administrator adalah orang yang bertugas melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap sebuah sistem. Administrator dari sebuah sistem server wajib melakukan tugas penjagaan secara full-time untuk memastikan kinerja dari komputer server tetap berjalan dengan baik dan sesuai prosedur tetap. Tetapi jika terjadi permasalahan dengan komputer server, administratorlah yang bertanggung jawab atas permasalahan ini. Selanjutnya ada operator. Operator merupakan orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Misalnya merawat sistem operasi komputer dan menyiapkan data untuk diakses. Sistem analis. Sistem analis adalah orang yang bertugas melakukan pengamatan lapangan dan rancangan terhadap sistem yang akan dibangun oleh programmer, sehingga programmer tidak serta-merta melakukan pembuatan perangkat lunak, tapi programmer membuat perangkat lunak berdasarkan hasil analisis dan pengamatan seorang sistem analis. Sistem analis memiliki tingkatan lebih tinggi daripada programmer. Selanjutnya ada interaksi antar perangkat komputer. Sistem komputer yang terdiri dari software, hardware, dan brainware merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, komponen-komponen tersebut saling memiliki keterkaitan atau saling berinteraksi. A. Ada interaksi perangkat lunak komputer dengan perangkat keras komputer.
Driver atau device driver merupakan perangkat lunak yang terdapat pada hard disk. Keberadaan driver digunakan untuk menjembatani komputer dan perangkat keras dalam berkomunikasi. Umumnya setiap perangkat keras dilengkapi dengan driver. Oleh karena itu, setiap membeli perangkat keras, biasanya produsen telah menyediakan driver untuk berbagi dengan sistem operasi. Interaksi dengan pengguna. CUI atau Character User Interface atau CLI, Command Line Interface, merupakan jenis antarmuka di mana pengguna melakukan interaksi dengan sistem operasi melalui teks terminal. Proses interaksi CUI dilakukan dengan cara pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi dengan mengetikkan baris-baris perintah tertentu. GUI atau Graphical User Interface merupakan aplikasi yang banyak digunakan dalam software. Antarmuka GUI ini dapat dengan mudah ditemukan pada sistem operasi Windows. Selanjutnya ada interaksi antar perangkat. Bentuk interaksi lainnya adalah antar perangkat. Ada kalanya kita membutuhkan berbagi sumber daya saat bekerja dalam sebuah tim. Demi melancarkan proses berbagi data, kita dapat memanfaatkan konektivitas jaringan. Salah satunya dari layanan data operator seluler. Permasalahan saat menggunakan komputer. Salah satunya masalah yang paling sering dialami oleh pengguna komputer atau laptop adalah komputer menjadi lambat. Hal ini disebabkan karena penurunan kapasitas performa perangkatnya, terlebih jika terlalu banyak menampung data dan digunakan secara terus-menerus tanpa istirahat. Adapun penyebab lain komputer mengalami kelambatan dalam bekerja sebagai berikut, yaitu kekurangan memori, terlalu banyak program aman komputer seperti antivirus, anti-malware, atau anti-spyware. Komputer terserang virus atau malware yang bersarang di komputer akan semakin memburuk kinerja komputer. Komputer yang mengalami overheat atau terlalu panas, komputer lambat karena masalah hard disk, komputer lambat karena temporary file membengkak. Komputer juga lambat karena terlalu banyak startup program. Umumnya, untuk mengatasi komputer melambat dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan software yang diinstal dengan spesifikasi hardware yang terpasang. Berikut beberapa cara untuk mencegah komputer menjadi lambat. 1. Menambah memori. Yang kedua, menggunakan antivirus terbaik. Yang ketiga, bersihkan komputer dari virus apabila komputer Anda sudah terjangkit virus. Yang keempat, gunakan Color Master apabila terjadi overheat pada prosesor. Yang kelima, lakukan defrag pada hard disk. Yang keenam, bersihkan temporary file dengan cara klik run ketika prefetch dan hapus semua file yang ditemukan. Dan yang terakhir, disable startup program yang tidak perlu. Masalah yang kedua saat menggunakan komputer yaitu komputer macet total. Komputer macet total disebabkan oleh motherboard yang rusak. Salah satu penyebab motherboard rusak adalah listrik yang tidak stabil yang masuk ke motherboard. Jika komputer Anda mati karena motherboard rusak, Anda harus bersiap-siap untuk mengeluarkan dana yang lumayan besar. Masalah yang kedua penyebab komputer macet total yaitu power supply. Power supply merupakan sumber tegangan atau pengantar arus listrik yang akan disuplai ke perangkat hardware komputer. Apabila bagian ini tidak bekerja dengan baik, secara otomatis komputer tidak bisa menyala. Kerusakan pada power supply umumnya disebabkan karena tidak stabilnya arus listrik. Itu yang dapat kami sampaikan. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.